Dan untuk membahasnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan, Bang Guntur Romli. Selamat sore, Bang Guntur. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Guntur, tanggapan Anda pertama kali ketika mendengar informasi bahwa Mas Hasto dijadikan tersangka? Ya, pertama ini adalah kasus politik. Ini politisasi, ya, bukan kasus hukum. Lihat saja dari prosesnya, bagaimana sprindik itu bisa bocor ke media. Jadi sebelum ada yang namanya konferensi pers dari KPK. Jadi ini sudah yang namanya penggiringan opini. Kemudian Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, sebelum ini sudah menerima ancaman, ya, ia bakal ditersangkakan, ya, dan itu tersangka itu akan dibatalkan kalau rencana pemecatan Joko Widodo dibatalkan. Dan ini merupakan keterangan resmi. Jadi Mas Hasto sudah merekam, sudah memberikan ini sebagai bukti, kemudian juga siapa yang menyampaikan itu semua yang sudah ada dan juga sudah di hadapan notaris. Jadi ini bukan hoax, bukan rumor. Ini dari Mas Hasto sendiri. Kemudian juga kasus ini kan selama ini juga menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai sandera untuk menakut-nakuti, untuk mengancam, untuk membungkam beliau. Kalau kita tilik, kasus ini kan sebenarnya tahun 2020. Ya, kasusnya pengadilan sudah, kemudian juga yang menerima suap sudah masuk penjara bahkan bebas. Yang menjadi persoalan adalah yang diduga memberikan suap itu kan buron sampai sekarang HM. Nah, harusnya KPK itu kan bisa memburu, bisa menghadirkan Harun Masiku. Tapi kok Harun Masiku gagal ditangkap, kok Hasto Kristianto yang dijadikan sebagai tersangka. Nah ini, dan kalau kita membaca sebenarnya juga tadi, menyimak apa yang disampaikan KPK, semua hal-hal yang disampaikan itu kan tidak ada yang kuat. Berdasarkan misalnya soal keterangan, kemudian bukan berdasarkan bukti material, tapi untuk pokok persoalan, pokok perkaranya nantilah sikap resmi DPP partai akan menyampaikan, termasuk juga pengacara dari Sekjen PDI Perjuangan. Jadi kita melihat misalnya munculnya kasus ini lagi, itu kan sebelum pemilu tahun kemarin. Yeah. Bagaimana kemudian Mas Hasto dipanggil, kemudian juga kuya-kuya, kemudian tapi Mas Hasto kan tetap menghormati KPK, tetap datang sebagai saksi, bahkan dalam proses tersebut kan ada penyalahgunaan dari penyidik KPK, dan ini yang juga sudah dilaporkan oleh PDI Perjuangan ke Dewan Etik dari KPK. Dan juga kalau kita melihat bagaimana KPK juga tidak profesional menangani perkara. Kemarin baru ada penggeledahan persoalan yang ada di BI, soal katanya kasus dugaan CSR penyalahgunaan, dan katanya sudah ada 2 tersangka, tapi tiba-tiba KPK meralat. Jadi publik tidak percaya sebenarnya sekarang kepada KPK, apalagi kemudian muncul KPK menetapkan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan berdasarkan kasus yang hampir 5 tahun yang lalu, yang kalau kita lihat proses hukumnya sudah selesai. Jadi kami melihat ini adalah politisasi, ini adalah kasus politik, adalah upaya pembungkaman dan juga untuk menyasar dari partai PDI Perjuangan sendiri. Ibu Mega pada tanggal 12 Desember sudah menyampaikan ada upaya untuk mengaut-aut, mengacak-ngacak partai sebelum Kongres tahun depan. Ini disampaikan juga oleh Ibu Mega bahwa yang kita sekarang lihat, Hasto Kristianto bukan sebagai pribadi, tapi beliau sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, dan tentunya partai akan memberikan sikap yang resmi, memberikan bantuan yang resmi, apalagi latar belakang background kasus ini sangat kuat dengan masalah politik, bukan persoalan hukum. Begitu, Mas. Bang Guntur, tadi Anda katakan bahwa Mas Hasto mendapatkan bukti yang valid terkait ancaman yang datang kepada dirinya. Nah, pertanyaan saya, ini bisa dikonfirmasi, artinya pihak-pihak mana saja yang mengancam Mas Hasto ketika itu? Untuk detail, nanti akan disampaikan oleh Mas Hasto sendiri. Tapi ini sebagai bukti bahwa selama ini ancaman-ancaman itu terus datang. Bahkan sebelum ini, sebulan sebelum ini, di sebuah podcast, Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, Nana Bad News segera akan menjadi tersangka. Jadi kita melihat bahwa kasus ini sudah menjadi mainan politik, mainan penguasa, ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sikap PDI Perjuangan akhir-akhir ini kan sedemikian kritis. Kasus misalnya
PPN 12 ya kan, agar dikaji ulang karena itu memberatkan masyarakat. Ini kan juga viral di medsos, kemudian menjadi kontroversi ya. PDI Perjuangan hanya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat di parlemen dan menyampaikan apa yang menjadi keprihatinan publik bahwa harusnya PPN itu bisa ditunda, bisa dikaji ulang karena kenaikan 12% itu akan memberatkan masyarakat. Nah, tapi masa dalam demokrasi seperti ini tiba-tiba langsung dibungkam, langsung diserang dengan isu-isu menggunakan KPK sebagai tangan ya. Ini persoalan di negeri ini, Mas, dan kita sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan mencari-cari kasus. Dan ingatlah, Sekjen PDI Perjuangan itu bukan pejabat publik ya. Dia tidak memiliki jabatan apapun dan tidak mengandalkan hidupnya itu dari yang namanya uang rakyat. Beliau murni sebagai Sekjen PDI Perjuangan, sebagai kader, sebagai pengabdi di partai yang ternyata karena kebijakan dianggap merugikan penguasa, merugikan katakanlah pemerintah, kemudian diserang balik dengan kasus-kasus politisasi hukum yang sebenarnya upaya untuk pembungkaman terhadap beliau. Begitu, Mas. Oke, terakhir, tadi Anda katakan bahwa Ibu Mega juga sempat mengatakan ada upaya-upaya untuk dalam tanda kutip mengobok-obok PDI Perjuangan. Artinya ketika misalnya Mas Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemarin kalau tidak salah, koreksi ya kalau saya salah, Ibu Mega sempat bilang Ibu Mega akan turun langsung begitu ya kepada KPK. Ini tanggapannya seperti apa saat ini? Ya, kita lihat nanti, Mas. Karena kan seperti saya sampaikan tadi, ini bukan persoalan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi beliau sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, yang memiliki ketum Ibu Megawati Soekarno Putri. Apapun yang beliau sampaikan di publik, kebijakan disampaikan ke publik itu kan adalah kebijakan resmi partai, bukan pernyataan pribadi dari Hasto Kristianto. Jadi ketika beliau sekarang dikriminalisasi, kasusnya dipolitisasi, maka partai pasti akan turun tangan. Karena beliau adalah Sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu, artinya berhadapannya bukan dengan sosok Mas Hasto Kristianto, tapi Partai PDI Perjuangan, begitu ya, Mas Guntur ya kira-kira ya? Betul, Mas, betul. Dengan Sekjen PDI Perjuangan. Begitu, Mas. Baik. Kita tunggu nanti sikap resminya PDI Perjuangan terhadap hal ini seperti apa. Terima kasih, Mas Guntur Romli, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu. Waalaikumsalam.